Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam adik mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul kembali dalam kegiatan ilmiah kita, yaitu melakukan TUEP ya. Sambil menunggu teman yang lain, apa mungkin ada yang mau didiskusikan atau apa mengenai tugas yang kemarin. Tapi sudah ada beberapa yang revisi, saya lihat di grup WA kita ya. Insya Allah setelah TUEP ini, saya akan coba periksa kembali dan tetap memberikan komentar. Ya, kalau misalnya ada yang sempat mau melakukan revisi, karena kan kalau sesuai jadwal itu berakhir besok ya. Benar, Pak. Ya, besok. Jadi masih ada kesempatan kalau ternyata ada yang mau merevisi, itu masih boleh ya sampai besok insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi begitu. Mudah-mudahan ya. Upayakan ya. Makanya silakan dikerja, di apa namanya? Saya akan berikan komentar dan kalau masih sempat untuk merevisi silakan dikirimkan dan saya tetap akan menilainya begitu ya. Baik, Pak. Ya. eh, Baik, ini sudah lumayan ini 12 ya. Ya, karena kita memang tidak pernah, saya lihat tidak pernah tembus di atas 20 ya. Ya, ya, mudah-mudahan yang lain bisa menyusul lah. Baik, supaya lebih efektif ya, saya akan share saja langsung. Sudah tampil di ini, di Sudah, layarnya. Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi malam ini kita akan melakukan pertemuan ketiga ya di kelas tutorial web atau TUWEB ya untuk di mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Jadi saya sangat senang saya berjumpa kembali dengan Adelis di hari Minggu malam Senin ya. Ya, karena umumnya menyampaikan di grup WA kalau bisa di hari Minggu begitu ya. Jadi ya makanya saya memenuhi dan cuma dijadwalkan karena kalau tuh web itu di penjadwalan memang yang di UT itu ada sesi pagi, siang, dan malam. Jadi ada 3 sesi. Nah, kali ini kita memilih sesi ketiga begitu. Ya. Sepertinya ada yang bocor ya, siapa tuh ya? Ada suara anak kecil gitu. Oke. Oh, iya. Saya kira kita akan coba memanfaatkan waktu karena ini sudah jam, kalau waktu Indonesia Tengah, saya sudah jam 8:06. Jadi nanti kita akan menginvestasi energi kita ini untuk belajar bersama. Eh, Kalau sesuai jadwal paling lama 24 ya apa pukul 8:45. Berarti kalau waktu di saya di Makassar jam 9:45, jadi hampir jam 10. Nah, saya kira kita berharap bahwa semangat belajar ini bisa menjadi refleksi dan komitmen kita dalam memajukan kualitas pendidikan begitu ya. Itu harapannya. Kemudian ya saya kira apa yang kita lakukan ini tentunya tidak lepas dari bagaimana kontribusi kita untuk membangun masa depan melalui pendidikan yang secara online ya. Jadi kita sudah melakukan analisis implementasi
Eh, dan kita sudah lanjutkan apa namanya eh, dari analisis kebutuhan menjadi tugas kedua implementasi dalam bentuk kreatif. Dan untuk yang ketiga ini kita akan lanjut ke produksi begitu ya. Nah itu jadi harapannya bahwa semoga kita bisa apa ya mentransformasikan hasil analisis kebutuhan kita yang sudah dibuat itu menjadi sebuah rancangan desain yang kreatif dan solutif, dan Anda sudah mengerjakannya itu di tugas 2, dan insya Allah besok terakhir ya. Nah, jadi setelah itu maka dilanjutkan ke tugas 3, yaitu dilanjutkan dengan produk begitu. Itu, jadi mudah-mudahan tugas yang diberikan ini adalah bisa menjembatani jarak fisik dalam dunia online itu dengan desain instruksional yang kaya ya dan penuh interaktif ya. Sepertinya kan harapannya kan seperti itu. Nah, olehnya itu, tapi sebelum terlalu jauh ya saya selalu mengawali dengan absen dulu ya. Oke, saya coba buka absennya. Jadi sesuai petunjuk itu diabsen langsung oleh tuton begitu ya. Ya, saya mulai dari Anis Safitri. Ada nggak nih? Silakan diaktifkan kameranya kalau hadir begitu, dan ambil screenshot masing-masing begitu supaya ada bukti kalau ternyata ada yang terlewatkan dalam absensi begitu. Ya, tunggu dulu. Belum hadir ya? Anis Dwi Yurina. Hadir Pak, mohon maaf tidak bisa on cam karena lagi sakit. Oh iya ya. Semoga bisa lekas sembuh ya, Anis. Baik, makasih Pak. Oke. Kemudian Aryani. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Siti Rahma. Hadir Pak. Hadir ya. Iya, hadir. Ya, sebentar. Ada yang bising tuh. Oke. Rosalinda. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Nimade. Nimade dia. Putri Anjani. Oke. Hadir ya. Muhammad Najib. Belum. Friska Natasha. Belum ya. Hadir Pak. Oh, ada Friska. Oke. Hadir Pak. Oke. Pina Kurniati. Hadir Pak. Oh, ya. Iputu Aryasa. Belum ya. Fani Anggraini. Tadi aja HP dimatiin. Fani Anggraini belum hadir ya. Muhammad Umar. Belum. Ada yang bocor ini kayaknya. Pasti ini ya, kan sepertinya. Astri Ivo. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Hadir. Elsia Suandi. Hadir Pak. Oke. Caroline. Hadir Pak. Oke, ya. Diaktifkan kameranya semua ya.
Jangan Baik, lupa Pak. di screenshot masing-masing, jangan sampai ada yang terlewatkan saya absennya, sehingga saya tinggal dikirimkan buktinya gitu kalau ada yang terlewat. Najwa, hadir Najwa? Najwa Hairunisa. Desti Lestari? Belum. Anadita? Belum. Mulyati? Mulyati. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Iya, hadir, Pak. Aulia. Hadir, Bapak. Oke. Kastini? Hadir, Pak. Ya. Nanti di off kan audionya Kastini kalau ini supaya tidak mengganggu yang lain. Tri Wahyuni? Hadir, Pak. Oke. Laila Izzatul. Sudah hadir ya. Mita Amelia. Nayaka? Oke. Masih ada yang belum saya sebut namanya? Semoga sudah saya sebut semua. Oke. Oke, ya. Oke. Baik. Saya kembali ke presentasi. Sudah nampak presentasinya? Oke. Nah, ini tugas yang kita sudah lalui di sesi 3, tugas 1. Kemudian ini melakukan observasi terhadap apa yang dibutuhkan untuk merancang sebuah bahan pembelajaran. Kemudian tugas 2 di sesi 5 itu akan berakhir besok 25 Mei 2006. Ya. Nah, itu kelanjutan dari hasil analisis tugas 1, jadi meninjau laporannya. Nah, yang ketiga ini adalah tugas ketiga. Nanti Anda akan upload tugasnya itu di sesi 7 dan berakhir nanti tanggal 8 Juni 2026. Yaitu ini langsung ke membuat produknya. Ya, nah itu. Jadi tugas ini sudah dirancang memang sedemikian rupa tahapan-tahapannya itu, dan tentu harapannya bahwa setelah melewati berbagai macam tahapan itu fase, maka harapannya nanti akan melahirkan produk nyata berdasarkan rancangan yang telah melalui proses mulai dari analisis kebutuhan itu. Sehingga ini adalah sebuah perjalanan ide yang diharapkan bisa menjadi suatu realitas begitu, ya, yang diwujudkan dalam bentuk produk. Nah, olehnya itu tugas yang kita bahas malam ini adalah bagaimana tugas 3 di sesi 7 itu dalam hal membuat produk bahan ajarnya gitu. Nah, itu. Nah, tentu di LMS sudah nampak seperti apa di tugas 3 ini. Ini adalah langkah yang krusial saya kira di dalam praktek mengembangkan bahan ajar pembelajaran yang berbasis online. Nah,
setelah merancang bahan pembelajaran di tugas 2, tentu ini adalah kelanjutannya dengan pengembangan bahan pembelajaran menjadi bentuk yang lebih konkret dan interaktif. Nah, olehnya itu di tahapan ini itu sudah ada pelibatan penerapan teknologi pendidikan dan kreativitas dalam menghasilkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif. Pasti ini bisa di off-kan dulu ininya audionya. Ya, sepertinya pasti ini yang bocor ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, jadi setelah besok berakhir tanggal 25 yang tugas 2, Anda tentu mengkristalisasi hasil observasi tersebut menjadi sebuah rancangan atau blueprint cetak biru pembelajaran yang matang. Dan tugas ketiga ini adalah itu menjadi apa ya, boleh dikatakan puncak dari perjalanan tugas Anda. Nah, di mana ini akan berakhir di kegiatan pengumpulan tugas ini di tanggal 8 Juni nanti. Harapannya itu akan melahirkan produk nyata berdasarkan rancangan tersebut. Jadi di tugas 3 ini mendorong mahasiswa sekalian untuk menerapkan konsep-konsep desain instruksional dan teknologi pendidikan dalam pengembangan yang nyata. Nah, hasilnya nih dari produk ini harapannya bisa diimplementasikan di dalam lingkungan pembelajaran yang secara online. Nanti akan diuji coba itu kepada siswa atau peserta didik. Nah, ini. Jadi tahapan ini menjadi, saya kira, tonggak menjadi penting dalam proses menciptakan bagaimana pengalaman belajar itu yang menarik, interaktif, dan efektif begitu. Nah, olehnya itu silakan Anda menunjukkan apresiasi dan dedikasinya dengan menyelesaikan tugas-tugas ini, termasuk tugas 2 yang berakhir besok. Jadi saya berharap bahwa mudah-mudahan ini jangan menjadi beban begitu ya. Tentu karena Anda adalah mahasiswa, ya sebagai mari kita saling mendukung untuk bisa membawa Anda ini menjadi ahli di dalam pengembangan teknologi pendidikan. Jadi nanti beberapa produk yang dihasilkan ini ya bisa betul-betul bermanfaat begitu. Jadi sekarang tentu harapannya ya Anda lebih fokus begitu. Ya. Jadi fokus menatap tugas yang ketiga ini fase yang paling apa ya? Sebagai puncaknya begitu tentu ya bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa juga yang mendebarkan begitu. Karena disinilah dituntut adanya kreativitas di dalam penguasaan teknologi. Nah, itu akan diuji ya, seperti apa penguasaan Anda. Nah, jika di tugas 2 ini tentu boleh diibaratkan sebagai sketsa sebuah rumah, maka di tugas ini adalah Anda mulai dengan membangun dindingnya, melakukan pengecatan, melakukan apa ya, memfinalisasi, menghias menjadi rumah yang indah. Tentunya rumah yang indah sekaligus nyaman ditinggali begitu. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi kita ingin menciptakan bahan ajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga bisa interaktif begitu. Dan mampu memantik
bagaimana rasa ingin tahu dari peserta didik kita atau siswa. Itu harapannya, ya, produk yang Anda nanti hasilkan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Saya kira sudah ada di apa namanya? Di LMS. Yang pertama itu adalah Anda diminta mengimplementasikan desainnya begitu. Jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan di implementasi desain tentu karena ini adalah kelanjutan dari tugas 2, maka kira-kira pilihlah alat yang paling Anda kuasai. Ya. Jadi silakan mulai merancang, mengimplementasikan rancangan desain yang telah disusun itu pada tugas 2. Silakan gunakan alat atau software atau platform pembelajaran online yang sesuai untuk memulai pengembangannya. Apakah Canva, Articulate, Google Slide interaktif, atau platform LMS lainnya begitu. Nah, itu yang dilakukan di implementasi desain. Kemudian yang kedua adalah, langkah yang kedua, pembuatan konten interaktif. Nah, silakan diubah materinya yang tadinya pasif, ya, menjadi aktif begitu. Ya, jadi silakan diubah materi pembelajaran yang menjadi format yang lebih interaktif. Bisa seperti apakah ada video pembelajarannya, apakah ada animasinya atau simulasinya. Nah, silakan Anda tambahkan elemen-elemen interaktif, bisa latihan interaktif atau tanggapan langsung dari peserta didik. Nah, silakan ya. Jadi jangan biarkan, ya, tentu harapannya jangan hanya membaca teks begitu, karena ini kan materi pembelajaran yang berbasis lain. Ya. Olehnya itu harus ada sentuhan-sentuhan dari teknologi begitu. Jadi silakan dibuat simulasinya, dibuat kuis interaktif kalau perlu, atau ada video-video singkat yang beranimasi. Ya, itu boleh. Kemudian langkah yang ketiga adalah mendesain, ya. Jadi sudah masuk ke mendesain, yaitu silakan dirancang bagaimana tata letaknya begitu, sehingga dia menarik, mudah dinavigasi untuk bahan pembelajaran online itu. Ya, jadi silakan dibuat tampilannya, tentu akan berbeda-beda sesuai dengan kreativitasnya. Tampilan yang bersih, mudah dinavigasi. Jadi ada estetika di dalamnya. Karena itu juga akan mempengaruhi tentang bagaimana seseorang belajar dengan nyaman. Ya, termasuk penggunaan warna yang senada dengan tipografi. Tentu harapannya adalah pesannya itu mudah dicerna oleh pembacanya. Ya, itu. Ya, silakan. Lihat. Lihat, dinonaktifkan dulu audionya. Ya, oke. Kasih, kan? Ya, supaya tidak saling mengganggu dengan teman-teman yang lain. Nah, yang keempat adalah mengintegrasikan multimedia. Nah, silakan disisipkan elemen multimedia seperti gambar, grafik, video, atau audio yang memang mendukung materi pembelajarannya. Jadi, silakan apa saja itu, yang jelasnya gambar, grafik, video, atau audio. Kalau mendukung materi pembelajaran, silakan aja ditambahkan. Nah, jadi pastikan elemen multimedia meningkatkan pemahaman dan pengalaman peserta didik. Itu boleh ditambahkan, ya silakan. Jadi gambar-gambar mendukung, ya, audio dengan penjelasan yang jernih, atau klip video yang walaupun pendek begitu. Ya, perlu diingat bahwa multimedia itu harus memperjelas pemahaman begitu.
Jangan sebaliknya, justru karena adanya tambahan ini justru malah membuat bingung. Jadi itu harus menjadi pertimbangan. Nah, saya kira itu yang Anda akan lakukan di sesi 7 dari tugas 3 ini. Nah, sekarang kita coba diskusikan. Apa ada pertanyaan? Silakan, ini tanya jawab ini ya. Saya kira itu yang akan saya berikan gambaran sebagai pengantar dari tugas sesi ketiga ini. Silakan kalau ada yang mau di apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Aryani, ya silakan Aryani. Kalau misalnya nanti hasil hasil tugasnya itu PowerPoint, dimasukkan ke dalam tugasnya bagaimana, Pak? Boleh. Maksudnya PowerPoint yang mendukung materi. Materi bang ajarnya. Itu boleh. Baik, Pak. Terima Boleh. kasih, Pak. Kalau itu mendukung bahan pembelajaran begitu. Itu boleh. Silakan Baik. saja. Ya, oke. Ya. Siapa Aryani tadi apa? Tugasnya tentang apa yang kemarin yang akan dilanjutkan untuk ke produksi? Keperluannya yang terfokus untuk anak berketerbelakangan mental. Oh iya, ya betul. Ya, nah itu boleh. Jadi apalagi kan kalau keterbelakangan mental itu kan perlu diulang-ulang begitu. Termasuk materi yang disampaikan di ini di kelas boleh diselipkan kembali di bahan ajar online-nya itu. Sehingga dia bisa mengulang lagi kembali. Oh, ini yang sudah diajarkan oleh ibu guru begitu. Itu boleh. Silakan. Ya, berarti mendukung materinya begitu ya. Mendukung materi dari bahan ajar yang di. Tapi kalau yang seperti itu berarti eh, itu disematkan saja ya. Kan sebenarnya PPT juga itu kan bisa dibuat video, Aryani. Jadi sambil gurunya menjelaskan, PPT-nya berjalan sambil menjelaskan, itu kan bisa direkam menjadi video dan itu bisa ditayangkan di dalam bahan ajar itu. Bisa disematkan linknya gitu. Itu boleh. Jadi mengajar sambil ada Ibu misalnya Aryani di situ, sambil menampilkan PPT-nya itu boleh. Divideokan dan itu disematkan, kan lebih bagus lagi. Karena tidak hanya PPT yang ditampilkan, tetapi penjelasan dari PPT itu ada gurunya yang menjelaskan di situ, itu kan boleh divideokan dan itu bisa disematkan menjadi sehingga dia menjadi video yang isinya adalah PPT yang diajarkan oleh guru. Itu boleh. Yang mendukung materi begitu. Gitu ya, Aryani? Baik, Pak. Kemarin saya observasi melakukan Hmm. seperti itu, tapi lupa di video. Oh Cuma di iya, foto. ya, oke. Oke, selanjutnya siapa? Oh, ada Resen ini Elsa, silakan Elsa. Ya, maaf Pak, memastikan aja. Jadi eh izin bertanya, yang kita kirim tuh link video aja atau ada eh sisipan-sisipan lain Pak? Kan tadi materi ternyata lebih baiknya dimasukin ke video aja ya Pak? Atau ada kalimat Enggak ada. pembuka Ini atau kan bahan ajar yang berbentuk digital. Di dalam bahan ajar itu boleh disematkan video, bisa grafis, bisa animasi. Itu boleh begitu. oh, dan videonya Jadi ada untuk maksimal. menyempurnakan atau untuk menambah pemahaman terhadap materi, maka disematkanlah link video misalnya begitu. Nah, itu kan ini kan bahan ajar yang berbasis online begitu. Oh iya, Itu. videonya ada maksimal minimal menitnya nggak Pak? Ya kalau pembelajaran itu kan video itu kan sebaiknya ya antara paling maksimal itu kan 15 menit. Oh gitu, oke. Ya, Mm-mm. terima kasih Pak. Itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak apa-apa diaktifkan kameranya karena kita kan diskusi nih supaya.
bisa. Saya lihat di LMS sudah lumayan bagus ini yang mulai saling menanggapi ya dan memberikan apa Izin bertanya, Pak. masukan dan saran gitu. Ya, silakan. Rosalinda, Pak ya. Rosalinda ya, silakan. Ya, untuk tugas terakhir ini kan Pak, produk akhirnya media pembelajaran online-nya yang kita Ya. buat itu cukup batas itu aja atau perlu dilakukan untuk penilaiannya juga atau enggak Pak? Atau batas pembelajarannya saja? Yang jelasnya kan tugasnya kan produknya kan dinilai. Ya, nanti untuk kan ini pembelajaran kan media pembelajaran. Nanti untuk mengetes pemahaman siswanya kita nggak perlu buat gitu kan Pak? Oh, Semacam enggak, lama itu enggak kan ya? prosesnya kalau hanya sampai di itu bisa Iya, berarti sudah. batas media Kalau pembelajarannya Anda aja mau Pak ya? lanjutkan bisa dilanjutkan ke tahap skripsi itu. Oh Jadi iya, iya. produknya Berarti ini batas. bisa Anda jadikan judul Mm-mm. menjadi ini dan Anda kalau sudah jadi produknya Anda bisa mengukurnya sampai ke efektivitasnya itu bisa. Silakan diajukan aja. Misalnya produknya ini bagus ternyata. Anda mau Iya, jadikan sebagai judul skripsi dan Anda mau menguji bagaimana efektivitas atau praktisan dari bahan ajar ini itu boleh. Tapi oke, kalau di oke. tugas ini tidak sampai sejauh itulah karena itu kan lama prosesnya. Oke, berarti batas pembelajarannya saja Pak ya, Ya, pembuatan pembelajaran medianya hanya saja ya. melihat produknya itu layak tidak untuk jadi sebuah bahan ajar berbasis online. Oke, oke. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada? Semoga dipahami ya tugas ini dan saya kira kan ada juga di LMS ya. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Ibu Kastini. Ya. Untuk tugas Kastini ini ada 2 perangkat ya yang digunakan. Di off kan 1. Soalnya ini ada 2 perangkat yang digunakan ini Kastini. Makanya dia ada delay begitu, ada trouble. Kenapa Kastini menggunakan 2 boleh perangkat? dikeluarin dari Bapak aja nggak yang satu? Boleh dikeluarin dari Bapak aja nggak yang satu? Yang mana? Yang ada gambarnya atau yang off gambarnya Pak? Oke ya. Silakan coba. Nah, justru nggak ada suaranya. Ibu Kastini aktifkan yang di kamera yang ada suara. Oh. Berarti Ada, 2 Pak. perangkat, yang satu aktif audionya, yang satu aktif kameranya, gitu ya? Iya kayaknya Pak. Oh, nggak bisa yang satu itu, yang ini yang lagi aktif gambarnya, itu yang dipakai audionya, nggak bisa ya? Iya yang satu ini nggak tahu kenapa kok bisa langsung masuk tadi ya. Iya. Kan ini satu ada yang menggunakan audio, yang satunya hanya gambar begitu, tapi tidak aktif audionya. Nah, Oh iya. coba silakan dimulai aja, ya, nggak apa-apa, coba. Iya. Lanjut ya Pak. Ya. Untuk tugas 3 ini kan video proses pembelajaran di kelas. Apa itu harus pakai tema gitu ya Pak? Tema subtema gitu. Kan begini Bu, ini kan produk Bang Ajar berbasis online. Iya. Ibu kan sudah melalui tahapan awal apa yang mau dibuat produknya, itu kan melalui analisis kebutuhan. Dari analisis kebutuhan itu kan sudah dikasih, oh ini yang mau saya, kan sudah ada kesimpulannya bahwa ini akan saya lanjutkan untuk menjadi produk dari Bang Ajar yang berbasis online. Iya. Nah, bahan-bahan yang akan dituangkan di dalam produk yang ketiga ini, itu kan sudah melewati dengan tugas 2. Oh iya Pak, iya. Jadi dari tugas 2 itu yang sudah ini, itu dituangkan dalam bentuk produk akhir, begitu menjadi produk finalisasi begitu di tahap ketiga ini. Jadi jangan lagi mulai tugas yang baru, itu kan ada tahapannya dari tugas 1, 2, dan 3 begitu. Iya Pak. Iya. Begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Masih ada?
Saya lihat yang tugas kemarin itu masih banyak yang belum ini ya, yang belum kumpulkan ya. Padahal kan deadline-nya kan besok itu. Gitu. Kalau saya ngecek itu, atau silakan sambil ini, kalau ada yang bertanya sambil saya mengecek tugas-tugas yang sudah Anda kumpulkan itu sudah sejauh mana? Karena kalau berdasarkan absen itu kan jumlah yang ikut di kelas ini adalah apa ya? Ini kan yang hadir 13 orang. Ada 25 ya? Berapa ya? 13, 1, 2, 3. Yang tidak hadir 12, yang hadir 13. Berarti ada 25, betul. Nah, sementara tugas-tugas yang kalau tugas 1 itu di sesi berapa ya? Sesi 2 ya? Sesi 3, Pak. Oh, sesi 3 saya Tiga, coba Pak. cek. Sesi 3. Yang kumpulkan itu coba saya cek. 20. Ada 5 yang tidak kumpulkan. Ya. Kemudian untuk tugas 2 ini besok kan terakhir. Yang sudah kumpulkan di sesi berapa itu? Sesi 5 ya tugasnya? Oh Iya, ya, Pak, sesi sesi 5. 5. Sesi 5, betul. Itu yang sudah submit 14. Oh. Yang ini yang sudah yang saya belum nilai ini mungkin ada yang revisi ya, ada beberapa saya lihat ada 6 ini. Jadi sebentar saya coba periksa ulang. Silakan dicek lagi kembali komentar saya. Kalau masih ada waktu untuk merevisi silakan. Itu ada baru 14, berarti masih ada 11 yang belum kumpulkan tugasnya. Ya, kalau yang hadir ini semuanya sudah kumpul ya? Saya Sudah, sudah Pak. minta revisi yang saya. Ya. Elzia. Ya, ada beberapa yang saya komentari, silakan kalau memungkinkan direvisi. Ya, nah, mudah-mudahan revisinya itu sudah sesuai harapan sehingga saya bisa merubah nilai ya, nilai yang penilaian karena ini kan penilaiannya kan berada di tugas-tugas yang dikumpulkan. Kemudian di sesi lain saya lihat ada, silakan aja dicek. Mungkin ada kuis ya. Ada kuis untuk apa namanya? Sudah aktif ya kuisnya? Ada kan saya lihat itu untuk diisi. Angket evaluasi ada ya, silakan diberikan feedback nanti ya. Kemudian ada survei juga mahasiswa, survei tentang kepuasan mahasiswa untuk peningkatan kualitas layanan pembelajaran. Silakan berpartisipasi dan karena partisipasi Anda ini kan sangat berharga untuk perbaikan layanan akademik ya dalam proses pembelajaran. Itu kemudian diskusi ya. Karena di tugas itu tidak hanya sekedar tugas yang dinilai, tapi ada penilaian keaktifan begitu. Kan saya sudah sampaikan kalau tidak salah di pertemuan yang lalu ya kalau tidak salah itu itu. Bahwa silakan dimanfaatkan juga forum diskusi itu karena di situ ada penilaian tentang keaktifan Anda. Gitu. Ya. Jadi
Silakan dimanfaatkan. Ya, untuk didiskusi di diskusi 6 ini sudah mulai lumayan lah. Ada beberapa yang berpartisipasi ya. Oke. Jadi sudah ada Anis, Safitri, ada Iputu, ada Astri, ada Siti Rahma. Kasti ini yang paling aktif ini ya. Ya, Yani, Pina ya. Kemudian Triwahyuni, Mulyati, Astri Ivo, ya. Elsa, Nayaka ya. Ini Nayaka, kalau lihat namanya sepertinya orang Jepan ini ya. Jepang itu apa ini? Tapi tidak pernah hadir ya di kalau kita tuh web ya. Nah, Najwa juga ya ada ini. Yang bagus tugasnya itu ada beberapa yang bagus tugasnya di tugas 2. Saya sudah sampaikan di grup WA, nah, itu bisa menjadi referensi ya, jadi contoh. Seperti punya siapa itu? Najwa ya kalau tidak salah ya, salah satu yang saya rekomendasikan. Bagus itu. Najwa hadir ya? Mana Najwa? Sayangnya tidak hadir ya. Hadir Najwa ini. Oke, ada yang mau didiskusikan begitu? Atau ada masalah dari tugas-tugas yang sebelumnya? Bapak maaf, izin Elsa? bertanya. Ya, silakan Ya, Elsa ya. ya kan Najwa rekomendasi tugasnya dari Najwa. Itu tuh kita ngelihatnya dari mana ya Pak? Saya kurang. Oh, kalian tidak bisa akses ya gitu, Elsa? Nggak tahu saya yang nggak bisa akses. Maksudnya saya aja yang nggak tahu apa emang nggak bisa ya Pak? Nggak tahu Oh, saya kan nggak caranya tahu gitu. juga apakah mahasiswa bisa akses atau tidak. Yang lain gimana? Ada yang pernah buka bisa akses tugas temannya? Tahu saya memang nggak bisa, Pak. Karena memang nggak terlihat di LMS. Oh, nggak terlihat di Jadi LMS gitu. Kecuali iya, diskusi, Pak, baru bisa. Oh, ya. kalau tugas emang bukan saya aja berarti ya nggak bisa ya. Takutnya di Iya, saya iya. aja gitu Pak yang Saya nggak kan bisa. nggak paham kalau LMS lewat lewat mahasiswa. Kalau saya kan bisa lihat semua itu tugasnya mahasiswa. Saya pikir mahasiswa juga bisa lihat tugasnya teman untuk bisa jadi referensi. Hmm. Nah, kalau memang diizinkan, makanya kan saya mau tanya itu yang punya tugas, misalnya Elsa, apakah Iya Pak. dibolehkan? Misalnya dibolehkan tugasnya itu saya download, baru saya share ke WA begitu untuk Oh dilihat. iya. Tapi Tapi saya harus minta Najwanya izin nggak dulu nih masuk ya. yang punya, cuma kan udah hadir ini. Iya iya. Ya, Iya kalau tuh Pak. hadir kan bagus nih. Makanya ini yang saya sarankan itu kan selain Najwa siapa lagi ya? Ada enggak yang hadir di sini? Astri apa siapa ya? Saya di komentar yang di saya kalau Ya, nggak salah. Astri Ada gimana? Astri Astri. bisa enggak saya punya Astri, saya bagi ke Dan teman-temannya, Najwa. saya bagi ke WA gitu tugasnya. Sebentar. Bisa ya? Saya harus minta Silakan. izin dulu kalau diizinkan ya. Saya bagikan, artinya jadi referensi lah bagi teman-temannya. Ah, ini salah satu tugas yang baik, bisa jadi referensi. Tapi jangan ditiru, jangan di copy paste, tetapi paling tidak jadi bahan referensi bahwa ini salah satu tugas yang baik nih. Kalau diizinkan sama siapa tadi? Astri juga ya, saya jadikan referensi. Kan ada beberapa itu yang saya ingat itu Najwa. Siapa lagi ya? Kayaknya ada 3 tuh yang saya. Pina ya atau siapa lagi satu? Nah, kalau diizinkan boleh. Ini yang hadir di sini apa sudah gabung semua di grup ya? Grup ya. Sudah, Pak. Ya, baguslah kalau begitu. Kalau gabung dan mengizinkan, saya share di grup WA. Kalau misalnya Pak, yang izin 3, bertanya sedikit. ya silakan Astri. Silakan. Eh,
Itu Pak, yang untuk tugas 3 ini, yang langkah keempat itu integrasi multimedianya, itu kan apa harus ada videonya. Karena waktu observasi saya di lapangan, saya lupa videonya, cuman foto-foto aja langsung saya foto gitu nah Pak. Untuk gambar-gambar pendukungnya gitu nah Pak. Apa harus wajib ada video atau bagaimana? Tidak mesti harus ada video. Kan bisa infografis, bisa apa tadi itu audio, bisa. Yang jelasnya mendukung materi di bahan ajarnya begitu. Oh baik Pak, baik. Kalau tidak Terima bisa kasih Pak. video, video itu kan kalau buat media itu kan ada by design, ada by utilization. By design itu kalau kita rancang sendiri buat memang dari awal, memang produk murni dari kita. Bisa juga memanfaatkan video yang sudah jadi yang ada di YouTube. Tapi yang jelas video itu mendukung materi bahan ajar. Kemudian jangan lupa kalau bukan Anda yang buat videonya, maka mestinya dicantumkan sumbernya dari mana begitu. Karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap orang yang buat karya itu atau media itu. Jangan karena medianya orang dicaplok menjadi media kita, itu salah juga. Jadi boleh menggunakan video yang sudah ada, misalnya tidak sempat buat video. Tapi materi atau video itu sangat mendukung dari materi bahan ajarnya. Boleh saja Anda sematkan linknya, tapi dengan catatan tuliskan sumbernya dari mana. Begitu. Begitu Astri. Dan tidak wajib harus ada video. Oke Pak, terima kasih. Mesti begitu. Ya. Siap, siap. Ya. Baik Pak. Gimana? Masih ada? Sejauh ini aman-aman ya? Masih ada tadi itu saya lihat 6 yang mesti saya harus baca malam ini. Dan nanti saya akan periksa kembali dan silakan dicek kembali komentar saya. Apakah sudah cukup atau masih mau direvisi, silakan. Yang jelasnya batasnya kan sampai besok ya. Bisa dikerjakan. Mudah-mudahan tidak ada penambahan waktu, mudah-mudahan tidak ada yang minta begitu. Kalau yang lalu sih tugas ya masih bisa diberikan kebijakan lah begitu kan. Tapi mudah-mudahan kali ini kan sudah nggak ada. Kalaupun ada ya silahkan disampaikan. Tapi mudah-mudahan tidak banyak begitu. Mungkin apalagi harinya kalau diberikan waktu yang agak longgar ya mungkin jangan seperti yang kemarin lah ya. Gitu. Ya. Oke. Gimana? Ini tadi sudah lumayan ini. Ini sudah 17 dengan saya berarti 16 mahasiswa. Jadi lumayan nih kehadiran malam ini. Ini barang sepertinya ini yang paling banyak nih. Ya. Apa namanya yang aktif di web. Makanya nanti saya akan minta supaya diaktifkan semua kameranya sebentar sebelum kita tutup supaya bisa menjadi dokumentasi. Karena hasil pertemuan ini, web ini kan yang tidak hadir itu boleh melihat kembali tayangannya, rekamannya yang saya sematkan di bawah link Zoom begitu. Ya. Dan jangan lupa dimanfaatkan kegiatan berdiskusi di LMS. Kalau di WA saya lihat sudah lumayan aktif itu WA-nya, tapi kan tidak terekam di LMS. Beda kalau diskusinya di forum diskusi itu di LMS itu akan terekam. Kalau di WA kan itu hanya sebagai apa ya penghubung ya, pendamping begitu. Kalau di PAUD itu dibilang buku penghubung begitu ya. Masih ada itu buku penghubung ya kalau di PAUD? Sepertinya ada ya, masih ada. Jadi WA itu sebagai penghubung antara dosen mahasiswa di luar dari LMS. Tapi sangat membantu begitu.
Karena kalau saya melihat itu lebih banyak diskusinya aktif kalau di WA daripada di LMS ya. Ya, itu jadi boleh juga sih di WA. Sambil diskusi yang di WA juga tetap dituliskan juga di LMS. Oke, cukup. Ada yang mau tanyakan? Nah, kalau begitu saya akan absen ulang. Ya, ini kan sudah bertambah ini kehadiran. Saya absen ulang, silakan diambil. Tolong diaktifkan dulu semua kameranya supaya saya ambil gambarnya juga nih. Masing-masing ngambil screenshotnya begitu. Supaya bisa jadi pertanggungjawaban ya. Astri. Oh, Astri pun nih 2 nih yang aktif. Iya Pak, 2 karena di laptop saya tidak bisa audionya sama videonya Pak, jadi saya melihat. Iya, iya. Oke. Iya. Kan saya bilang, oh ada 2. Kasti ini juga 2. Berarti bukan 17 ya, berarti 15 ya. Ya. Anis, ya. Anis mungkin tidak aktif tadi. Desi Lestari. Baik, saya absen ulang ya. Saya absen ulang. Saya masuk di LMS dulu. Saya buka dulu absennya. Oke. Siapa yang belum saya absen tadi? Ada tambahan? Atau saya mulai lagi? Anis Safitri. Belum ya? Yang hadir itu Anis Yorina. Hadir, Pak. Ya, Aryani hadir. Siti Rahma hadir. Rosalinda hadir. Nimade belum ya? Muhammad Najib belum. Priska hadir. Vina Kurniati hadir. Iputu Aryasa belum hadir. Fani belum. Muhammad Umar Saleh belum. Astri hadir. Elsya hadir. Caroline hadir. Najwa belum ya? Desi Lestari ada? Saya, Pak. Hadir. Tadi belum ini. Anadita. Hadir ya. Anadita. Mulyati hadir. Aulia hadir. Kastini hadir. Triwayuni hadir. Laila? Belum. Mita Amelia? Belum ya? Dengan Nayaka? Belum. Oke. Jadi total yang hadir 14. Tambahnya tadi siapa tadi itu? 1 tambahannya. 14. Oke. Ini yang paling jauh siapa ya? Yang mahasiswa ini. Dari Sulawesi Selatan nggak ada ya? Ya, nggak ada. Ini umumnya dari Jawa ya. Ya, kalau Sulawesi Selatan ya Dari dekat dari Kalimantan saya. Pak. Oh, Astri, Kalimantan ya? Kalimantan apa, Astri? IKN Pak, Oh, Kalimantan Timur. Iya, iya, Kalimantan Timur ya. Iya. Kalau yang lainnya ini? Jawa Timur, Pak. Jawa Jawa Tengah. Timur ya? Jawa Tengah. Jawa Barat, Pak. Siapa Jawa Sunda. Barat? Saya. Pak. Iya, Pak. Oh, Priska Balikpapan. Wah, jauh ya. Rosalinda? Ya. Jambi saya, Pak. Oh, Jambi. Ya.
Pina dari mana? Dari Riau, Pak. Riau. Ya, Pina termasuk aktif nih juga ya. Iya. Tugasnya Alhamdulillah ya lah. lumayan juga nih. Nanti ini saya pikir ini mahasiswa bisa lihat tugasnya temannya gitu. Jadi saya bilang bisa dijadikan referensi. Tapi baru saya tahu kalau ternyata tidak bisa dilihat ya. Iya, iya. Oke. Nanti kalau memang mahasiswa yang mengizinkan, nanti saya share di WA. Ya, oke. Mudah-mudahan ini paling tidak jadi referensi bagi temannya bagaimana membuat tugasnya itu dengan baik. Ya. Oke, saya kira itu yang malam ini ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan begitu? Kira-kira? Nggak ada ya? Pak, Ya, Saya, Pak, silakan. terima kasih atas materi malam ini, Pak. Oke, baik. Ya. apa nanti itu ada web lagi apa ini yang terakhir, Pak? Kalau saya lihat di jadwal itu sepertinya hanya sampai tuh web 3 begitu. Oke, terima kasih, Pak. Sepertinya ya, kalau saya lihat di atau ada yang sudah lihat jadwal yang ini. Kalau saya lihat di memang petunjuknya itu hanya sampai tuh web 3 begitu. Ya. Karena di sesi kan sampai hanya sampai sesi 8 gitu kan. Nah, sesi 8 itu adalah evaluasi terhadap pembelajaran online. Ya. Tapi di situ hanya diskusi, ya, diskusi dan tentu apa namanya ya, diskusi untuk membantu bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugasnya dan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah Anda buat ini. Jadi sepertinya ini adalah web terakhir. Kalau di petunjuk jadi hanya 3 web, di web 1, 2, dan 3. Olehnya itu, saya juga akan memanfaatkan kesempatan ini, web terakhir ini di mata kuliah ini, dengan memohon maaf jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan ini, ya, web 1, 2, 3 ini. Tetapi komunikasi kita baik di WA maupun di LMS itu masih bisa dimanfaatkan sampai akhir perkuliahan. Jadi setelah ini ada yang mau menanyakan tentang bagaimana mengerjakan tugasnya, bisa dimanfaatkan apa namanya, diskusi lewat WA atau di forum diskusi di LMS karena itu yang terekam ya oleh aplikasi begitu. Ya, jadi saya kira begitu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan semoga bisa bertemu di mata kuliah yang lain begitu. Ya, karena setiap tutor itu kan maksimal hanya diberi 4 mata kuliah jadi dan kelas yang banyak begitu begitu banyak sehingga bervariasi begitu. Nah, yang ada pertemuan seperti ini itu biasanya mata kuliah yang praktik begitu. Ya, dan kalau yang mata kuliah yang tidak non praktik itu kan melalui semuanya full daring, melalui diskusi dan penugasan begitu. Saya kira itu. Sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih dari mahasiswa sekalian sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di malam ini. Dan mudah-mudahan yang tidak bisa hadir nanti bisa melihat kembali tayangan rekaman ini di LMS karena saya akan sematkan linknya begitu. Sehingga yang tidak bisa hadir bisa juga menyimak dengan baik
tentang bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya secara sempurna begitu. Gitu ya. Saya kira demikian. Malam ini cukup. Mari kita menutup pertemuan ini, ketiga ini, dengan bersama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga bisa bertemu di lain kali, tidak hanya melalui online, tapi bisa ketemu secara mungkin dalam kegiatan atau apa begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu begitu. Ya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, apalagi tidak maksimal dalam memberikan komentar, saran, dan tidak bisa menjawab. Misalnya ada yang terlewatkan dalam forum diskusi, saya mohon maaf. Ya, sebagai manusia biasa, ya, saya juga tetap harus introspeksi diri begitu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke. Terima Dan kasih sudah bisa, Li? Bapak. Oke. Mohon maaf Terima juga. kasih, Bapak. Oke. Mohon maaf, Pak. Oh ya, selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha ya, karena ini momennya. Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, Terima Pak. kasih, Nggak Terima diminta kasih, izin, Pak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Izin lip, Pak. Silakan ya. Ya.